Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, sebelumnya kami akan membawakan dulu sebuah pantun. Ada kerbau, ada sapi, suka ribut di kelas sepi. Salam sapa dari kami untuk yang menonton video ini. Halo everyone, kami dari kelompok 5. Dalam video ini, kami akan menjelaskan mengenai peran Komisi Pemberantasan Korupsi. Oleh karena itu, simak videonya sampai selesai ya. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia atau biasa disingkat KPK adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK di Indonesia bertugas sebagai pencegah dan pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun. KPK dibentuk bukan untuk mengambil alih tugas pemberantasan dari lembaga-lembaga yang ada sebelumnya, tapi sebagai pendorong atau stimulus agar upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga yang telah ada menjadi lebih efektif. Latar belakang berdirinya KPK. Dalam sejarah terbentuknya KPK diketahui bahwa KPK didirikan pada tahun 2002 oleh Presiden Megawati Soekarno Putri. Karena pada saat itu Megawati melihat bahwa institusi kejaksaan dan kepolisian dinilai tidak mampu untuk menangkap koruptor, ide untuk membentuk KPK sudah muncul jauh hari sebelumnya pada masa Presiden B.J. Habibie yang mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 mengenai penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Kemudian, undang-undang tersebut diawali dengan pembentukan berbagai komisi atau badan baru seperti KPKPN, KPPU, atau lembaga Ombudsman. Pendirian KPK berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam menjalankan tugasnya, KPK berpedoman terhadap 5 asas antara lain 1. Asas kepastian hukum. Asas ini mengutamakan landasan peraturan perundangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kewajiban penyelenggara negara. 2. Keterbukaan. Asas ini adalah yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara, juga tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. 3. Asas akuntabilitas. Asas ini yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. 4. Asas kepentingan umum. Asas ini adalah mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif, dan selektif. 5. Asas proporsionalitas. Asas ini mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban tanggung jawab KPK kepada publik dan harus menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat DPR, dan Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Selain 5 pimpinan, KPK juga memiliki Dewan Pengawas dan Pegawai. Hal itu diatur dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, yang isinya Pasal 21 Ayat 1. Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas A. Dewan Pengawas yang berjumlah 5 orang, B. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terdiri dari 5 orang anggota Komisi Pemberantasan Korupsi, dan C. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi. Ayat 2. Susunan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B terdiri dari A. Ketua merangkap anggota dan B. Wakil ketua terdiri dari 4 orang masing-masing merangkap anggota. Ayat 3. Pimpinan Komisi Pemberantas Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1.
Huruf B merupakan pejabat negara. Ayat 4, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 bersifat kolegial. Dewan pengawas itu nantinya juga terdiri dari ketua dan anggota. 5 orang yang mengisi Dewan Pengawas tersebut dipilih oleh Presiden. Nantinya Dewan Pengawas dalam menjalankan tugasnya membentuk organ pelaksana pengawas. Selain pimpinan dan Dewan Pengawas, struktur organisasi KPK juga terdiri dari beberapa bidang dan subbidang. Hal tersebut diatur dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Ketentuan soal bidang-bidang dalam struktur organisasi KPK juga tidak diubah lewat revisi. Tugas-tugas KPK sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut. Yang pertama, menjalin koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua, melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, melakukan penyelidikan, penyidik, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Yang keempat, melakukan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi. Dan yang kelima, melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Adapun wewenang KPK yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengordinasikan penyelidikan, penyidik, dan penuntutan tindak pidana korupsi. Yang kedua, menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait. Yang keempat, melakukan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kelima, meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi. Adapun kewajiban KPK yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi. Yang kedua, memberikan informasi terhadap masyarakat yang memerlukan atau memberikan bantuan untuk memperoleh data lain yang berkaitan dengan hasil penuntutan tindak pidana korupsi yang ditangani. Yang ketiga, menyusun laporan tahunan dan menyampaikan kepada Presiden RI, DPR RI, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Yang keempat, menegakkan sumpah jabatan. Dan yang kelima, menjalankan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya berdasarkan asas-asas. Atribut tahanan KPK. Atribut tahanan KPK dari tahun ke tahun. Yang pertama, jaket lengan panjang berwarna putih dengan logo KPK. Dan yang kedua, baju orange tanpa lengan. Yang ketiga, baju orange dengan lengan untuk pakaian sehari-hari. Yang keempat, rompi orange. Rompi digunakan pada saat menghadapi persidangan. Dan yang kelima, baju hitam. Baju hitam dengan tulisan tahanan KPK di punggung untuk digunakan ketika para tahanan melakukan olahraga.